Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adiani Mega Anissa. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas pengantar akuntansi 1 dengan nomor pokok 20340251634. Di sini aku akan menjelaskan tentang wesel tagih dari materi pengantar akuntansi 1. Sekarang kita bisa langsung masuk aja ya ke materinya. Yuk, simak baik-baik ya teman-teman. Nah, dalam materi ini, aku ingin menjelaskan tentang pengertian dari wesel tagih terlebih dahulu. Wesel tagih adalah pernyataan jumlah utang atau pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Wesel tagih ini dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Wesel tagih ini biasanya digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi yang disebut dengan wesel promise. Wesel promise adalah janji tertulis untuk membayar, yaitu 1. Uang sejumlah tertentu atau pokok. 2. Ke orang atau perusahaan tertentu atau penerima. Ketiga, di tempat tertentu. Keempat, pada tanggal tertentu atau sesuai permintaan. Kelima, ditambah bunga pada tingkat persentase atau tertentu dari nilai pokok atau nominal per tahun. Nah, setelah penjelasan, terdapat juga contoh dari perhitungan wesel tagih. Wesel tagih atau surat perjanjian piutang atau promissory note merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang atau nilai nominal pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji, sehingga pihak yang berhak menerima uang dari wesel ini disebut penerima pembayaran atau paid, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. Tanggal pembayaran wesel ini biasanya disebut dengan tanggal jatuh tempo. Sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu mari kita hitung tanggal jatuh tempo untuk wesel tagih berjangka waktu 120 hari yang diterbitkan tanggal 14 Maret. Yaitu PT Satu Hati menerima wesel dari pelanggan setianya bertanggal 14 Maret sebesar 40 juta rupiah dengan waktu 120 hari dan bunga 6% per tahun. Sekarang kita bisa langsung hitung. Kita bisa langsung hitung aja. Di tanggal jatuh tempo adalah Maret 17 hari. Kenapa bisa 17 hari? Karena per tanggalnya itu dicatat pada 31 dikurang 14 karena diterbitkan pada tanggal 14 Maret. Dan kita hitung pada bulan April, yaitu jatuh tempo pada 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, nah Juli 12 hari. Total semua adalah 120 hari. Jadi tanggal jatuh tempo pos tersebut adalah tanggal 12 Juli. Jatuh tempo pada wesel pos, maka kita bisa langsung menghitung dari perhitungan bunga, yaitu dengan cara atau rumus jumlah pokok dikali suku bunga dikali waktu. Jumlah pokoknya adalah 40 juta rupiah dikali suku bunga 6% dikali waktu, yaitu adalah 120 hari per 360. Jadi hasil perhitungan bunganya adalah Rp800.000. Setelah kita dapat mengetahui perhitungan bunganya jumlahnya yaitu Rp800.000, kita bisa langsung menghitung nilai jatuh temponya dengan cara jumlah pokok ditambah bunga, yaitu jumlah pokoknya adalah Rp40 juta ditambah Rp800.000 dari hasil perhitungan bunga tersebut, yaitu hasilnya adalah Rp40.800.000. Maka PT Satu Hati tersebut dapat mencatat jurnalnya, yaitu tanggal 12 Juli kas pada debit
yaitu Rp40.800.000, wesel tagih pada kredit Rp40 juta, dan pendapatan bunga pada kredit yaitu Rp800.000. Dalam materi ini juga ada akuntansi untuk wesel tagih. Nah, di sini aku punya dua contoh akuntansi untuk wesel tagih, yaitu adalah contoh 1, sebuah perusahaan yang menjual barang dagang menerima wesel tagih sebagai alat pembayaran. Hal ini biasanya terjadi apabila syarat pembayaran yang disetujui lebih panjang dari syarat pembayaran piutang dagang biasa yang berkisar antara 30 sampai 60 hari. Nah, misalkan di sini pada tanggal 20 Oktober 2013, PT Murah Hati menjual peralatan bernilai Rp15 juta pada kontraktor PT Lestari Gria. PT Lestari Gria kemudian menandatangani wesel dari jangka waktu 90 hari dengan tingkat bunga 10% per tahun. Berdasarkan transkrip tersebut, maka jurnal yang akan dicatat pada PT Murah Hati adalah PT Murah Hati mencatat jurnalnya tanggal 20 Oktober 2013, wesel tagih PT Lestari Gria pada kas yaitu Rp15 juta, pendapatan pada kredit Rp15 juta. Keterangannya adalah untuk mencatat penjualan. Dan PT Murah Hati mencatat jurnal pada tanggal 18 Januari 2014, kas pada debit yaitu adalah Rp15.375.000, wesel tagih PT Lestari Gria pada kredit yaitu Rp15 juta, pendapatan bunga dengan cara 15 juta dikali suku bunga 0,10 atau 10% dikali waktu yaitu 90 hari per 360, maka hasilnya adalah Rp375.000 di kredit. Keterangan tersebut dicatat untuk mencatat penagihan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, contoh kedua, akuntansi untuk wesel tagih. Perusahaan juga dapat menerima wesel tagih untuk mengganti piutang dagang dari langganan yang tidak dapat membayar dalam jangka waktu 30 hari sampai 60 hari. Langganan tersebut dengan mempunyai nilai sudah penjelasan dari saya yang dapat saya berikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata atau penjelasan saya yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton video saya. Jangan lupa like ya teman-teman, karena like dari kalian berharga banget untuk aku. Terima kasih.